saya Abdillah dan ini beserta dengan teman-teman. Nama saya Denny Rahmat. Nama saya Firman Gani. Dan saya Muhammad Anang. Dan saya Ahmad Asep. Saya namanya Marianto. Dan tujuan kami ke sini ingin mewawancarai salah satu pembudidaya ikan lele yang ada di desa Cibulan. Baik Pak, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Kenapa sih Bapak memilih budidaya ikan lele dibanding usaha yang lain? Ya begini, kalau masalah usaha buat ikan lele, masalahnya satu kan, kita udah pernah mengalami, ya kan. Jadi kita udah tahu lah, udah tahu budidaya ikan lele itu seperti apa, modalnya berapa. Jadi kita udah mengalami, udah itu aja. Pertanyaan yang kedua ya Pak ya, berapa modal yang biasanya Bapak keluarkan dalam budidaya ikan lele? Ya tergantung, kalau dari awal dari nol ya. Kalau dari nol tuh kisaran sekitar 5 sampai 6 juta modal buat bikin empang ikan lele. Itu termasuk juga perlengkapan juga Pak? Iya, termasuk semua. Udah dari sepaket ya gitu? buat pakannya. Oh, iya. Selama itu sebulan. Nah, itu sekitar segitu. Yang ketiga ya, kalau boleh tahu Pak ya, biasanya kendala apa saja sih yang sering terjadi dalam membudidayakan ikan lele, terutama ala Bapak nih? Apa nih biasanya yang terjadi? Ya kalau kendala gini, kendala kan banyak ya kalau kendala ya. Iya. Pertama kendala tuh kalau saya di sini itu air. Airnya kenapa Pak? Airnya tuh kuning, jadi nggak bisa langsung bagus buat ikan, mesti disaring. Kedua kendalanya itu kadang-kadang ikan mati. Mati. Ya kan, ikan mati. Iya. Ketiga kadang-kadang juga ya gimana ya, kalau masalah ini kan ternak ini kan terbuka ya kan, jadi ya nggak selalu tepat hasil yang diinginkan. Iya. Kemudian perubahan apa saja yang terjadi terutama dalam kehidupan Bapak sehari-hari dalam aspek ekonomi? Nah, kalau masalah di ekonomi ya semua pasti ada perubahan, ya kan. Kalau masalah ekonomi itu ya gimana ya, kalau dari awal mungkin ya ekonomi itu pasti kita berkurang. dalam artian gimana Pak? Dalam artian tuh gini, tadinya kan kita misalnya kerja ya. Iya. Kalau kerja kan kita nggak ada tanggungan untung rugi, ya kan. Ya kan, kalau budidaya ikan lele itu pasti ada untung ruginya. Biasanya jumlah keuntungan yang ditaksir itu berapa Pak? Dalam setiap panen, pasca panen atau? Ya, kalau keuntungan gini, kalau keuntungan dalam satu kali panen itu kira-kira cuma berapa persen ya? Sekitar 5%. 5%. Iya. Oh iya. Keuntungan dalam sekali panen. Sekali panen. Itu pun nanti kan belum dipotong biaya buat pakan lele, buat kita sehari-hari. Ya seperti itulah. Apakah Bapak ini termasuk individu ya, atau sendiri otodidak, atau ada juga pekerja yang Bapak pekerjakan gitu di sini? Kalau saya ini kan ini bukannya ini individu. Oh, individu. Bukan ya, kalau ini saya usaha sendiri. Usaha sendiri. Bukan individu. Berarti tanpa ada bantuan dari orang. Kalau boleh tahu Pak, ini kan ini banyak ya ikan lelenya. Ya, ini jenis apanya Pak? Kalau jenis saya pakai jenisnya mutiara. Kelebihan jenis mutiara kenapa? Apa itu Pak, kalau boleh tahu? Kalau mutiara gini, jenis mutiara itu pertama dia nggak kanibal.
memakan Ah, ya. ya. Memakan. Kedua, bentuk dia panjang. Kalau apa namanya, bentuk dari jenis mutiara. Nah, itu. Iya. Ini kan lele ini kan setiap hari dikasih pakan ya Pak ya. Ya, betul. Ini jenis pakannya itu apa Pak? Gini, kalau masalah lari ke pakan ya, kalau pakan itu yang namanya lele itu sembarang. Tapi intinya pakan lele itu ya pertama cacing sutra, ya cacing sutra. Kedua pelet. Nah, udah itu aja. Kemudian saya nih ada sedikit apakah ada pesan-pesan ya yang ingin Bapak sampaikan terutama bagi generasi muda supaya bisa menggeluti juga apa namanya pekerjaan seperti Bapak ini atau membudidaya ikan lele seperti Bapak. Nah, ini yang bikin ribet. Terus? Masalahnya nih ya, kalau masalah pesan-pesan itu tergantung individu sih sebenarnya mah. Nggak bisa, iya, individunya tuh mau lari kemana dia, mau apa, dia mau ke lele, apa dia mau ke otomotif, ya kan, namanya anak muda sekarang tuh nggak bisa. Iya, nggak bisa diprediksi, nggak bisa dituntun, gitu ya. harus Iya. begini nggak bisa. Ini mah harus bergerak pada hati hatinya sendiri gitu ya. bergerak pada hati masing-masing. Kalau buat pesan-pesan mah itu aja, nggak bisa pastiin harus begini nggak bisa. Nah, itu dah kalau buat pesan-pesan mah. Baik Pak, terima kasih ya karena Bapak sudah mau kami wawancarai. Semoga ternak Bapak ini maju, Amin. jaya, Amin. dan tentunya dapat apa ya, memotivasi terutama generasi muda. Amin.